Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Yunita, mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai laporan posisi keuangan. Posisi keuangan atau yang biasa disebut juga dengan laporan keadaan perusahaan, yaitu laporan yang menyediakan banyak sekali informasi berharga mengenai perusahaan, terutama ketika dikaji selama periode beberapa tahun dan dievaluasi dengan laporan keuangan lainnya. Laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan ikhtisar apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar atau liabilitas, dan kepada pemilik internal atau ekuitas pemegang saham. Seperti pada contoh laporan posisi keuangan berikut ini. Jadi, saldo akun pada aset itu harus seimbang atau balance dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang sahamnya. Seperti persamaan keseimbangan, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Tanggal laporan posisi keuangan itu dipersiapkan pada akhir periode akuntansi, akhir tahun, atau akhir triwulan. Biasanya, perusahaan menggunakan tahun kalender dengan periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember. Dan laporan interim akan dipersiapkan untuk setiap triwulan, yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Dari data komparatif, laporan keuangan yang hanya untuk satu periode akuntansi memiliki kegunaan terbatas, karena tidak ada titik acuan untuk menentukan perubahan pada catatan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Laporan posisi keuangan common size merupakan bentuk analisis rasio vertikal yang memungkinkan untuk membandingkan perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebut yang sama. Manfaat dari laporan posisi keuangan common size yaitu mengevaluasi tren perusahaan dan membuat perbandingan dalam industri. Dan laporan posisi keuangan common size ini mengungkapkan tiap-tiap item pada laporan posisi keuangan dalam persentase dari total aset, seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi, dari total aset, kita lihat laporan posisi keuangan itu dalam bentuk persentase. Baik, sekarang kita masuk di bagian aset. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Istilah lancar merujuk pada aset yang secara terus-menerus digunakan sampai habis dan digantikan pada operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Akun kas adalah kas dalam bentuk apapun, deposito yang menunggu diuangkan, atau rekening bank. Sekuritas yang diperdagangkan atau investasi jangka pendek adalah substitusi kas. Kas yang tidak segera dibutuhkan di perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian. Contohnya adalah surat utang, sertifikat, uang kertas, dan obligasi, sertifikat deposit, dan commercial paper atau wesel promise. Ada 3 kategori pemisahan sekuritas investasi, yaitu yang pertama, dipegang hingga jatuh tempo, yang kedua, sekuritas diperdagangkan, yang ketiga, sekuritas tersedia untuk dijual. Piutang usaha adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang dapat direalisasi bersih, yaitu jumlah akun sesungguhnya dikurang akun cadangan piutang ragu-ragu. Jadi, akun cadangan piutang ragu-ragu ini penting dalam menilai kualitas penghasilan. Persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual. Perusahaan retail hanya membuat daftar satu jenis persediaan pada laporan posisi keuangan, yaitu persediaan barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali. Dan perusahaan manufaktur itu sebaliknya,
mengungkapkan 3 jenis persediaan yang berbeda, yaitu bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Dari peraga 2.4 berikut ini mengilustrasikan proporsi perusahaan pada level manufaktur, pedagang besar, dan retail. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode akuntansi persediaan. Metode akuntansi persediaan yaitu metode untuk menghitung persediaan yang akan menentukan nilai persediaan pada laporan posisi keuangan dan jumlah beban yang diakui untuk beban pokok penjualan pada laporan laba rugi dan penghasilan lainnya. Ada 3 asumsi arus biaya yang sering digunakan perusahaan Amerika Serikat, yaitu FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Metode FIFO yaitu unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang dijual. LIFO, item yang dibeli terakhir itu dijual terlebih dahulu. Biaya rata-rata, harga pembelian rata-rata untuk menentukan beban pokok pendapatan. Kemudian kita masuk di bagian beban dibayar di muka, yaitu beban tertentu, seperti asuransi, sewa, pajak, properti, dan utilitas yang kadang-kadang dibayar di muka. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini, ada 3 kategori yang didaftar secara terpisah, yaitu tanah, bangunan dan perbaikan list, dan peralatan. Kemudian yang terakhir adalah aset lain. Aset lain memiliki banyak sekali item tak lancar lain, seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan baru, nilai pengembalian kas sebelum jatuh tempo pada polis asuransi jiwa, dan pembayaran uang muka jangka panjang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan saya mengenai laporan posisi keuangan. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!